Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan maha santri, mahasiswa dan mahasiswi. Kita lanjutkan materi faraidnya. Kali ini kita masuk ke pembahasan Al-Furud Al-Muqaddarah. Ada di halaman 18. Al-Furud Al-Muqaddarah artinya adalah bagian untuk ahli waris al-muqaddarah yang sudah dipastikan, yang sudah ditentukan oleh syara. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang qasimu al-irithu ila nawaini. Warisan terbagi menjadi dua macam. Irthin bil fardi wa irthin bi ta'sib. Warisan bil fardi itu bagian sudah dipastikan berapa bagiannya. Jadi secara definitif gitu ya, syarat sudah menentukan setengah ke seperempat dan seterusnya. Yang kedua irsin bi ta'sib, warisan lewat sisa. Maksudnya ketika ahli waris yang ada sudah dikasih bagian masing-masing, ternyata masih ada sisa harta warisan, maka diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima waris asobah. Berapa bagiannya? Nggak ada bagian pastinya asobah itu berapa. Sisa yang ada ya itu yang dikasihkan. Ahli warisnya siapa saja nanti di belakang. Yang pertama yang dinamakan fardun adalah, saya langsung ke istilahan ya, nasibun muqaddarun syar'an liwarithin khosin la yazidu ila birrad wala yanqusu ila bil aul. Furud atau al-fardu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh syara untuk ahli waris tertentu, tidak bisa bertambah kecuali dalam kasus rod dan tidak bisa berkurang kecuali dalam kasus aul. Dengan cara rod atau dengan cara aul gitu. Rod itu nanti ada bagian di belakang babnya. Rod itu jadi setelah angka-angka ditentukan, asal masa ditentukan, bagian masing-masing ahli waris seberapa, ternyata angkanya sisa, bagian ahli waris lebih sedikit daripada asal masalah. Akhirnya asal masalahnya disesuaikan dengan angka yang kecil itu. Kalau awal sebaliknya, asal masalah ditentukan sesuai dengan aturan main, bagian-bagian waris sudah ditentukan, ketika dibagikan ternyata angka yang tertera untuk ahli waris lebih banyak daripada asal masalah. Jadi terpaksa asal masalahnya dinaikkan. Itu yang dinamakan bagian pasti ya, bagian yang sudah al-furud, bagian yang sudah ditentukan oleh syara untuk ahli waris tertentu, nggak bisa berkurang kecuali dengan cara rod dan nggak bisa bertambah kecuali dengan cara aul. Nggak bisa bertambah kecuali dengan rod dan nggak bisa berkurang kecuali dengan cara aul. Kebalik. Asobah nanti bagiannya. Amal warithu fasalathu anwa. Sedangkan waris itu terbagi 3 bagian. Sohibu fardin, orang yang sudah bagiannya pasti, asobah dan dzurrahmin. Dzurrahmin ini yang diperdebatkan di antara para ulama itu ya. Nah, sebagian menyatakan dibagi di depan sudahlah. Wal furud al muqaddarah fi kitabillahi ta'ala sitatun. Angka-angka bagian untuk ahli waris yang sudah ditentukan, sudah secara definitif angkanya ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada 6. Setengah, seperapat, setengah ini setengah, seperapat ini setengahnya setengah kan, seperdelapan ini adalah setengahnya seperapat, jadi gampang menghafalnya. Kemudian 2/3, sepertiga dan seperenam. Seperenam ini seperenam ini setengahnya sepertiga. Setengah, seperapat, seperdelapan, 2/3, sepertiga dan seperenam. Kemudian di halaman 19, wa hunaka fardun thabata bil ijtihad. Selain 6 furud al-muqaddarah di Al-Quran, ada bagian lain yang ditentukan berdasarkan ijtihad. Wa huwa thuluthul baqi, yaitu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis,
ijtihad dalam hal ini yang berijtihad adalah sahabat Umar bin Khattab. Beliau menentukan ada bagian thuluthul baqi, sepertiganya sisa. Jadi nggak ada di dalam Al-Quran ini. Jadi ada kasus di belakang, insya Allah ada nanti bagiannya, rinciannya. Ada kasus yang dinamakan Gorwen nanti. Sehingga kemudian sahabat Umar menghasilkan ijtihad. Sebab kalau beliau menentukan sesuai dengan furud al-muqaddarah itu, nanti akan terjadi hal yang bertolak belakang dengan rumus umum. Rumus umum itu begini. Yang namanya laki-laki bagiannya pasti ahli waris laki-laki bagiannya 2 kali lipat ahli waris perempuan. Lah, dalam kasus ini ada ahli waris ayah, ibu gitu ya, suami atau istri. Ini Gorowen itu begitu. Ini hasil ijtihadnya sahabat Umar bin Khattab. Dinamakan Gorowen atau Umarwaini. 2 masalah yang diputuskan oleh sahabat Umar. Sedangkan Gorowen artinya 2 masalah yang bersinar, mencorong, sparkling. Ini karena aneh gitu ya. Diputuskan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalau mengikuti aturan baku, bagiannya ayah akan separuhnya bagiannya ibu. Dan ini aneh. Ini nggak boleh terjadi. Artinya beliau ijtihad, keluarlah istilah thuluthul baqi. Nanti di belakang ya. Ini ada tambahan yang bagus oleh musonif. Kata beliau, ketika seorang perempuan meninggal, ahli warisnya laki-laki semua. Yang berapa orang kemarin? 17 orang ya. Bil Basti. Kalau di luasan ada 17 orang. Maka yang dapat bagian, pasti dapat bagian, sekian banyak ahli waris laki-laki itu hanya suami, anak laki-laki dan ayah. Yang lain terhalang. Kakek terhalang sama ayah, anak, cucu terhalang sama anak laki-laki dan seterusnya. Paman terhalang oleh ayah, terhalang oleh anak, sepupu terhalang dan seterusnya. Jadi yang pasti dapat bagian di kelompok laki-laki adalah suami, anak, ayah. Sebaliknya jika seorang perempuan meninggal, ahli warisnya seorang laki-laki meninggal, ahli warisnya perempuan semua. Yang ada itu perempuan semua, istrinya, bla 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 dan seterusnya, neneknya. Maka yang dapat bagian hanyalah istri, anak perempuan, satu ini syaratnya, cucu perempuan, ibu dan saudari kandung. Itu pun nanti ya akan terhalang begitu. Bintun kalau sendirian, cucu perempuan aman, saudari perempuan aman. Tapi kalau sudah 2 orang nanti nggak dapat. Itu yang hampir pasti bagiannya dapat. Nah, jika seseorang, yang ketiga ini, jika seseorang meninggal, ahli warisnya laki-laki dari kelompok laki-laki lengkap, dari kelompok perempuan lengkap, jadi 25 orang itu ada semua. Maka yang pasti dapat warisan adalah anak laki-laki dan anak perempuan, waladani di sini disebut. Kemudian kedua orang tua, ayah ibu. Yang terakhir yang kelima adalah suami atau istri. Maksudnya kalau suami yang meninggal, istri yang dapat bagian. Kalau istri yang meninggal, yang dapat bagian suami. Jadi yang pasti dapat bagian 5 ini ya. Kalau ada orang meninggal, suami atau istri, kemudian ayah dan ibu, anak laki anak perempuan. Yang lain terhalang oleh mereka ini. Itu kalau ahli waris ada semua. Jadi pasti ini dapat semua. Meskipun ahli waris yang lain lengkap, yang dapat cuma 5 orang ini. Kalau ayahnya nggak ada ya digantikan kakek, neneknya nggak, ibunya nggak ada digantikan nenek. Gitu. Jadi nggak jauh dari 5 orang ini. Terima kasih, ini bagian pertama biar nggak terlalu panjang YouTube-nya.